Karena ini adalah episode terakhir dari series drama Chief Detective 1958, mari kita simak dengan seksama karena ceritanya akan sangat ciamik dan happy ending. Dan bagi kalian yang baru mampir, silakan nonton drama ini dari episode awal karena dijamin kalian pasti suka. Linknya ada di kolom deskripsi. Cekidot. Di episode yang lalu, Yong-han berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang sangat brutal dilakukan oleh seorang bocil psikopat, di mana ia membunuh kedua orang tuanya hanya untuk melakukan sebuah uji coba. Dan di akhir episode, di sebuah pegunungan ditemukanlah sesosok jasad yang entah jasad siapa, dan yang pastinya akan membuat geger warga Jungnam serta tim Yong-han. 며칠째 저렇게 삥삥 돌면서 날아. Dan benar saja ketika Yong-han dan timnya kembali ke kantor, Nansil ternyata sudah menunggu mereka dan membawa salah seorang temannya untuk melaporkan sebuah kasus. Wanita yang kita panggil saja Mbak Yuni ini hendak melaporkan kalau di tempat kerjanya, yakni di sebuah pabrik tekstil, setiap bulannya ada saja pekerja wanita yang hilang entah kemana. Mbak Yuni ini mencurigai kalau rekan-rekan kerjanya itu diculik oleh seseorang. Namun saat ia melapor beberapa bulan yang lalu kepada tim unit 2, yakni Hwang So, laporannya itu malah dicuekin karena menurutnya para wanita yang tiba-tiba hilang itu hanya resign tanpa kabar dan pulang kampung. 아춘 신고 하나 가지고 야 이거 하지마 하지마. 아 진짜 바로 오버간다. Karena menurut Yong-han kasus ini perlu diselidiki, ia pun meminta Mbak Yuni untuk menjelaskan semua detail yang ia tahu. Ternyata dari keterangannya, para pekerja yang hilang adalah semuanya merupakan wanita yang memiliki paras cantik, dan kejadian itu terjadi setiap di awal bulan setelah jam upacara. 잘해요. 5명이나. 예, 매달 1일마다 하고 있습니다. 한 명 다 너무 예쁘고 착한 친구들이었어서. Tidak ingin melewatkan kasus tersebut, Yong-han bergegas pergi ke pabrik tekstil Dongsan, tempat Mbak Yuni bekerja untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Mereka lantas menginterogasi manajer pabrik tersebut tentang wanita-wanita yang hilang. Namun si manajer ini malah berkelit dan mengatakan mereka hanya resign tanpa pemberitahuan. Karena tidak percaya, Yong-han pun meminta Kim untuk mengalihkan si manajer karena ia melihat ada seorang wanita yang sepertinya ingin berbicara kepadanya. 그럴까 한다니까요. 잠깐 얘기 좀 나눌 수 있을까요? Ternyata wanita ini hendak mengatakan semua yang ia tahu tentang yang terjadi di pabrik tersebut. Tentu karena semua para pegawai yang hilang adalah teman-temannya yang sudah ia anggap sebagai saudara. Wanita ini pun mengatakan kalau rekan-rekannya hilang 2 hari setelah upacara di awal bulan, di mana saat jam upacara selesai rupa-rupanya bos mereka meminta sang manajer untuk membawa setiap wanita yang ia tunjuk. Namun ia tidak tahu kemana para rekan-rekannya itu akan dibawa. 없어진 게 그날 밤 후였어요. 원래 조회 때마다요? 이렇게 손가락으로 콕 찍어요. Setelah mendapatkan semua informasi itu, Yong-han dan timnya lantas menghampiri si bos pabrik tersebut yang bernama Kwon, tidak pakai tol, untuk dimintai keterangan. Namun rupa-rupanya bocah ini tidak punya tata krama dan sepele saat Yong-han sudah bertanya baik-baik kepadanya. Yang rupa-rupanya dia berani bersikap songong seperti itu karena ayahnya adalah orang penting di Korea dan termasuk yang sangat tersohor karena pernah membantu perekonomian Korea di saat ambang kehancuran. Namun karena Yong-han dan timnya adalah polisi yang lurus, ia pun tidak peduli siapa bapaknya atau buyutnya sekalipun. Yang namanya salah ya tetap aja salah. 나고 했잖아 새끼야. 야, 끌고 가. Namun ketika si Kwon berhasil dibawa paksa, baik Do-sok yang mengetahuinya pun lantas meminta Yong-han untuk melepaskannya segera. Ya karena orang tuanya adalah orang penting di Korea. Baik Do-sok berusaha melepaskan si Kwon karena sudah disogok oleh mereka. Yang rupa-rupanya beberapa bulan lalu baik Do-sok sudah pernah bertemu dengan bocah ini untuk menjilat mereka dan menjadi anjing pesuruhnya. Dan alasan inilah makanya baik Do-sok bisa memenjarakan Kapol Choi si kumis lele. Karena ayah mereka semua adalah orang-orang penting di Korea. Bahkan salah satunya sangat dekat dengan presiden. Dan tujuan memenjarakan Kapol Choi tidak lain dan tidak bukan agar ia terbebas dari belenggu. Sebab nyawa Kapol Choi sendiri ada di tangan ketua Daechun sejak mereka ketahuan telah menikamnya di episode yang lalu. Dan yang akhirnya Yong-han pun terpaksa melepaskan si begundal Kwon. 죄송합니다. 싹다 모가지 다 쳐버릴까 알았어? 예. 조심히 하시고요. Tidak berselang lama setelah baik Do-sok membawa Kwon,
Nansil melaporkan bahwasannya telah ditemukan sesosok jasad di bawah pegunungan, yakni jasad yang ditemukan di awal episode tadi. Setelah diperiksa ternyata jasad tersebut adalah rekan Mbak Yuni yang menghilang sekitar 15 hari yang lalu dari pabrik tekstil milik Kwon. Namun yang anehnya setelah 15 hari bahkan jasadnya masih utuh, tidak dimakan oleh binatang buas di sekitar pegunungan. Setelah diperiksa yang rupa-rupanya alasan jasad wanita ini masih utuh karena di dalam tubuhnya terdapat narkoboy jenis opium dengan jumlah banyak, terlihat dari bekas suntikan di tangannya. Dan setelah diperiksa lagi ternyata sebelum tewas wanita ini sempat diperkaos dan dipukul kepalanya hingga tewas. Di tangan kukunya pun juga terlihat ada bekas kulit daging manusia yang mengelupas, yang menandakan kalau wanita ini melawan sebelum dibunuh. Tentu mengetahui betapa sadisnya Kwon dan teman-temannya membunuh seseorang, Yonghan pun amat murka kepadanya. 맞아서 죽었다는 거죠. Keesokan harinya Yonghan dan timnya menghampiri keempat bocah yang telah membunuh wanita di bawah tebing. Ada si Kwon yang tidak pakai tol tadi. Ada juga Yun Hak, Nam Junggil, dan juga Jung Hisung. Mereka semua adalah anak konglomerat dan orang tuanya adalah pejabat penting di Korea. Kedatangan Yonghan ke sana tentu untuk meminta agar mereka mengaku kalau merekalah yang telah membunuh wanita yang ditemukan di bawah tebing. Namun karena keempat bocah ini tidak punya adab dan sok merasa berkuasa, mereka pun mengelak dan malah meremehkan Yonghan. Tapi tunggu dulu. Saat mereka hendak pergi, Yonghan tidak sengaja melihat di leher Yun Hak ada bekas cakaran, yang tentu bekas cakaran itu berasal dari korban karena sempat melawan. Namun sayang Yonghan tidak bisa langsung menahan mereka karena bukti-bukti yang tidak cukup kuat. 누랑 드잡이라도 하셨나? 싫은데? 내 친구 팔 걷는 거? 엄청 깊은데? 야야야야야 그냥 있어. 어쩌면 내 다일 수도. Tidak ingin melepaskan keempat bocah tersebut, Yonghan dan Kim lantas pergi ke sebuah restoran di mana biasanya keempat bocah itu selalu nongkrong di sana. Yonghan berusaha mencari bukti-bukti melalui sang pemilik tempat tersebut yang kita panggil saja Mbak Yeyen. 사장입니다. 환영합니다, 행사님들. Namun saat ia mendengar nama Kwon dan kawan-kawannya, rupa-rupanya Mbak Yeyen ini juga bungkam, tidak mau memberi kesaksiannya. Entah karena ia takut atau bagaimana, tapi terlihat dari mata Mbak Yeyen sepertinya dia juga ingin sekali jujur kepada Yonghan. 저는 있는 그대로를 말씀드렸습니다. 없죠. 감사드립니다. 아는 분들이니? 저런 형사님들 처음이에요. Dan benar saja keesokan harinya ternyata Mbak Yeyen mampir ke toko buku milik Hiju untuk bertemu dengan Yonghan. Rupa-rupanya alasan Mbak Yeyen tidak ingin berbicara jujur karena menganggap Yonghan adalah polisi yang sama-sama bobrok seperti rekan-rekan lainnya. Namun setelah yakin betul bahwa Yonghan adalah polisi yang lurus dan juga jujur, ia pun memberitahukan semua yang ia tahu tentang keempat bocah itu. Ia menuturkan benar kalau Kwon dan kawan-kawannya sering sekali membuat masalah di restorannya, dari menggunakan narkoboy sampai menyiksa para karyawannya. Namun sebetulnya hanya satu orang yang melakukan tindakan keji itu, yakni si Hisung. 걔 잡놈이었거든요. 하지만 눈 뜨고는 못 볼 짓. 내가 알아서 할게. Yang walaupun terlihat dialah yang paling cupu di antara mereka berempat, rupa-rupanya Hisung adalah psikopat di antara mereka. Mbak Yeyen pun memperlihatkan bukti betapa tersiksanya karyawannya saat Hisung dan kawan-kawannya mampir ke restorannya. Mereka semua disiksa, dirias seperti riasan Jepang dan dilecehkan. Dan setelah melihat foto tersebut, Yonghan pun mendapatkan bukti karena riasan itu persis seperti yang terjadi pada korban di bawah tebing. Dan alasan kenapa Mbak Yeyen mau membeberkan semua ini, karena ia sendiri juga sangat membenci orang-orang biadab seperti mereka, yang bahkan telah melukai beberapa karyawannya. Ia pun meminta Yonghan untuk mau membantunya menangkap Kwon dan kawan-kawannya. 대신 꼭 잡아주세요. 강제로 연행해. Sementara di tempat lain saat Kwon dan yang lainnya sedang berkumpul, tiba-tiba terjadi sedikit percekcokan antara Hisung dan juga Yun Ha. Di mana saat itu Hisung ingin meredakan amarah Yun Ha kepada salah satu karyawannya. Dan di saat inilah kita akan mengetahui ternyata tewasnya wanita di bawah tebing waktu lalu semuanya adalah ulah dari Hisung. 너 때문에 내 목에 있는
네가 어떻게 장난을? Saat diminta untuk menenangkan amarahnya, Yoon Hak pun berbalik menceramahi Hee-sung. Karena ulahnya mereka semua tersandung masalah dan diburu oleh Yong-han. Akhirnya karena tidak ingin masalah semakin panjang, Hee-sung yang merasa bersalah pun memberikan hadiah minuman mewah untuk mereka nikmati hanya bertiga. Karena katanya dia tidak bisa ikut sebab ada urusan lain. Namun ternyata begitu Yoon Hak dan yang lainnya pergi, tiba-tiba tiba-tiba ada seseorang yang menabrak mereka. Akibat kecelakaan itu, Yoon Hak, Kwon, dan Jung-gil pun tewas di tempat dengan sangat mengenaskan. Yong-han yang kebetulan lewat di tempat kejadian itu amat terkejut dengan apa yang ada di depan matanya. Hujung yang sigap memeriksa TKP pun beruntung menemukan sebungkus narkoba yang masih berada di dalam mobil. Dan saat Yong-han sedang memeriksa apakah mereka benar-benar sudah tewas, rupa-rupanya Nam Jung-gil masih sempat tertolong dan segera dilarikan ke rumah sakit. 들것 갖고 와! 빨리 병원으로 옮겨! 차에 달라 편만 나왔다. Setelah tewasnya Yoon Hak dan Kwon, Yong-han pun agak sedikit curiga dengan kecelakaan yang menimpa mereka. Karena saat masih di TKP, ia tidak menemukan tanda-tanda kalau kecelakaan itu tidak disengaja. Karena mobil yang menabraknya tidak meninggalkan bekas rem sama sekali di TKP. Setelah dipikir-pikir dan makin dipikir lagi, akhirnya Yong-han pun mencurigai kalau Hee-sung adalah pelakunya. 왜? 그 차를 타지 않은 거지? 무슨 일이 분명 일어날 거야. Dan benar saja ketika mereka hendak menjenguk ke rumah sakit, ternyata Hee-sung sudah berada di sana. Yong-han pun tahu betul kalau ia akan mencoba membunuh Jung-gil ketika ia tersadar. Namun karena Hee-sung tidak mau mengakui kalau dia adalah dalang di balik pembunuhan para pekerja wanita dan juga teman-temannya sendiri, Kim terpaksa mengeluarkan bukti narkoba yang selama ini ia gunakan untuk menyiksa para pegawai tekstil. Tentu melihat kalau ternyata Yong-han sudah mengetahui semua kebusukannya, Hee-sung pun jadi panik bukan main. 보시네. 뭔지 알죠? 것도 좀 고문이 될라나? 봤지? Begitu keluar dari rumah sakit, Hee-sung langsung menemui Baek Do-sok untuk meminta bantuannya. Baek Do-sok yang memang seorang penjilat pun enggeh-enggeh mawon saat diminta untuk menutupi semua perbuatannya. Namun karena cara Hee-sung meminta bantuan masih saja songong dan tidak beradab, Baek Do-sok yang sudah enek pun lantas memberikan sedikit pelajaran kepadanya. 이거 좀 비워주세요. 내 얘기 잘 들어. 넌 뭔데 이렇게 태도가 한결같니? 귀여워, 새끼야. 나한테. Keesokan harinya, Baek Do-sok yang memang seorang penjilat lantas mengumpulkan para pers untuk mengumumkan kalau kecelakaan yang menewaskan anak dari orang-orang penting di Korea adalah murni sebuah kecelakaan semata. Bahkan Baek Do-sok membayar seseorang untuk dijadikan kambing hitam sebagai supir yang telah menabrak mereka. Dan masalah narkoba yang ditemukan juga ia sangkal dengan menyebutkan kalau itu hanyalah garam biasa. Yong-han dan timnya yang tidak terima dengan cara Baek Do-sok pun akhirnya memutuskan untuk membongkar kebusukannya karena mereka tahu betul bahwa semua kejahatan yang terjadi selama ini Baek Do-sok adalah dalang di balik semua kasus-kasus tersebut. 이젠 정의성뿐만 아니라 공범도 같이. 어디부터 갈까요? Sementara di rumah sakit, ternyata salah satu polisi Jungnam menyamar menjadi seorang dokter untuk mengawasi Jung-gil atas perintah Yong-han. Karena ada kemungkinan Hee-sung akan membunuhnya ketika ia tersadar. Benar saja ketika Yong-han dan timnya datang ke rumah sakit, ternyata Hee-sung juga ada di sana. Yong-han pun segera mengatur strategi agar mereka bisa menangkap basah Hee-sung karena ia pasti datang ke sana untuk membunuh Jung-gil saat semua orang sudah lengah. 얘들아, 일단 모여봐. Karena kesempatan mereka sangatlah kecil, Kim dan Ho Jung berpura-pura menjadi wartawan untuk membuat keributan. Tugas mereka harus memastikan para penjaga sibuk dengan mereka, sebab Yong-han dan Kyung-hwan sedang berada di atap berusaha masuk ke dalam kamar Jung-gil dengan seutas kain yang disambung menjadi satu. Dan benar saja ketika Yong-han sudah mencapai tepat di depan jendela, ia pun melihat kalau Hee-sung sedang mencoba membunuh Jung-gil. Namun tiba-tiba 도대체 어떻게 그렇게 나를...
Ya, beruntungnya Kyung Han masih sempat menggapai tali yang putus. Sambil terus bergelantungan, Yong Han pun segera masuk dari jendela dan berhasil menyelamatkan Jung Gil. Di tempat lain ternyata Baek Do-sok menghampiri ayah Hee-sung yang seorang kolonel untuk memberitahukan kejahatan anaknya yang telah membunuh seorang wanita pekerja tekstil dan juga telah membunuh kedua temannya. Namun kedatangan Baek Do-sok sebenarnya bukan untuk bekerja sama, tapi untuk memeras ayah Hee-sung agar ia mendapatkan keuntungan lebih jika mau kasus anaknya ditutup rapat-rapat. Ayah Hee-sung yang tak punya pilihan lain pun setuju dengan syarat Baek Do-sok walaupun agak sedikit ragu-ragu. 어떻게 아시겠어요? 아드님의 또 다른 피해자 각하눈밖에 납니다. 모든 사실을 만져. Setelah kembali ke kantor Jungnam, mengetahui ternyata Hee-sung telah ditangkap oleh Yong Han karena hendak membunuh Jung Gil, Baek Do-sok pun lagi-lagi meminta Yong Han untuk melepaskannya. Namun kali ini Yong Han membelot, melawan karena dia sendiri menyaksikan Hee-sung hendak membunuh Jung Gil. Walaupun diancam oleh Baek Do-sok karena melawan saat diberi perintah, nyatanya Yong Han malah bisa mengcounter attack dan balik mengancamnya. Sebab mereka sudah mengetahui betul bahwa Baek Do-sok adalah dalang di balik semua kejahatan. 그럼 너네 싹 다 큰일 나. 얼마 안 남으셨습니다. 사장님! 그럼 봐. Tidak ingin membuang waktu, Yong Han dan Kim lantas pergi ke rumah sakit untuk menginterogasi Jung Gil. Namun ia terlalu takut untuk mengatakan semua kebenarannya kepada Yong Han. Yang dimana pada malam itu mereka berempat awalnya hanya ingin bermain-main dengan para gadis-gadis dari pabrik tekstil. Namun sialnya gadis terakhir melawan saat sudah disuntik dengan narkoboy. Karena sudah terlalu mabuk, Hee-sung pun di luar kendali dan membunuh wanita tersebut. Dan pada akhirnya mereka pun menghubungi Baek Do-sok untuk meminta bantuannya. 시체는 절벽 가서 버렸어요. 정희승이 죽도록 패더라고. Namun Jung Gil yang sudah memberitahukan semuanya, nyatanya ia masih takut jika harus bersaksi di pengadilan untuk bisa mengeksekusi Hee-sung dan Baek Do-sok. Sebab hal tersebut akan menjadi bumerang baginya karena dia juga ikut dalam pembunuhan itu. Apalagi ayah Hee-sung adalah seorang kolonel yang bisa saja menyuap semua perangkat hukum yang ada di Korea. Walaupun ia juga dendam dengan Hee-sung karena telah membunuh semua teman-temannya, tetap saja ia tidak mau bersaksi karena terlalu takut. 진술해야 돼. 절대 안 돼요. 그 새끼는 아버지 뒷편 써서 풀려날 게 뻔한데? Dan ketika Yong Han sudah tidak punya cara lagi untuk memenjarakan Hee-sung dan Baek Do-sok, tiba-tiba keempat korban lainnya, yakni gadis-gadis tekstil yang pernah dilecehkan oleh Hee-sung dan kawan-kawan, datang menemui Yong Han untuk menceritakan semuanya. Namun saat diminta untuk bersaksi atas kejahatan mereka, para gadis-gadis ini nyatanya juga takut. Ketakutan mereka bukan kepada Hee-sung dan kawan-kawannya. Ternyata setelah dilecehkan, mereka sempat melapor ke kantor polisi Jungnam. Tapi Baek Do-sok malah mengancam mereka. Jika mereka berani menginjakkan kakinya lagi di Seoul, maka Baek Do-sok akan membunuhnya. Sebab itulah mereka jadi takut untuk bersaksi. 제발 저희를 내버려둬 주세요. 불편은 부탁드려서. Sementara di kantor kepolisian Jungnam, ternyata Baek Do-sok sangat ketakutan bukan main setelah Yong Han mengancamnya. Ia pun mulai berpikir keras untuk tetap melindungi Hee-sung dan ayahnya atau memilih kabur ke luar negeri. Hingga sampai akhirnya ia pun menghubungi ayah Hee-sung dan memintanya untuk menyediakan uang sebesar 1 juta won atau kira-kira 1 miliar rupiah. Rupa-rupanya Baek Do-sok mencoba kabur dan berusaha memanfaatkan ayah Hee-sung. Ia mengira ayah Hee-sung tidak punya pilihan dan setuju begitu saja. Namun siapa sangka, ternyata ia menipu Baek Do-sok dan berusaha membunuhnya. 어떻습니까? 알았네. 조용하게 처리해.
Tidak berapa lama kemudian untuk melancarkan rencananya, rupa-rupanya Baek Do-seok menculik Jung-gil dari rumah sakit sebagai sandera. Seorang polisi yang mengetahuinya pun segera menghubungi ketua Dae-chun dan Yong-han akan kejadian itu. Sang polisi tersebut lantas mencoba mengejar Baek Do-seok dengan sepeda ontelnya. Hingga beberapa kilometer kemudian, ternyata Baek Do-seok membawa Jung-gil ke sebuah gereja untuk bertemu dengan ayah Hee-sung. Namun siapa sangka, ternyata ayah Hee-sung mengutus puluhan anak buahnya untuk membunuh Baek Do-seok, yang akhirnya pertumpahan darah pun tak terelakkan. 중남상당. 자. Yong-han yang baru saja tiba di lokasi lantas memastikan keadaan yang sedang terjadi di dalam gereja. Ketua Dae-chun yang menyusul pun turut membawa Hwang-so dan juga si Junior, yang ternyata mereka sudah tobat dan memutuskan untuk membantu tim 1. Karena keadaan yang sudah kacau balau dengan banyaknya warga sipil di dalam gereja. Sambil berusaha menangkap Baek Do-seok dan anak buahnya, Yong-han memprioritaskan agar mereka segera mengevakuasi warga sipil terlebih dahulu. Namun ketika Baek Do-seok sudah terpojok, dia malah mencoba kabur dengan menjadikan warga sipil sebagai sandranya. Karena Baek Do-seok sangat licik menyandra seorang warga sipil yang sedang mengandung, Yong-han pun jadi ragu untuk menembaknya. Apalagi kejadian itu mengingatkan Yong-han saat 10 tahun yang lalu ketika Baek Do-seok membunuh para warga tak bersalah hanya untuk kesenangannya. Yong-han pun terpaksa menjatuhkan senjatanya karena Ho-jung sudah bersiap dari belakang untuk menjegal Baek Do-seok. Namun tiba-tiba 네가 끔찍히 아끼는 이 Di sisi lain ternyata Kim juga masih kerepotan untuk menangkap anak buah Baek Do-seok. Mereka pun harus one by one dengan pertarungan sengit karena anak buah Baek Do-seok ternyata cukup tangguh. Tapi sayangnya ketika Kim sudah yakin betul akan menang dan mengerahkan seluruh kemampuannya, ternyata ia dikalahkan hanya dengan satu pukulan telak. Beruntungnya di sana ada Kyung-hwan yang datang membantu untuk melumpuhkannya. Sementara itu Yong-han yang sudah tertembak tepat di bagian dadanya ternyata masih sanggup bangkit dan terus berusaha untuk mengalahkan si Baek Do-seok. Namun apa daya Yong-han sangat kesulitan karena lukanya cukup parah dan Baek Do-seok pun memanfaatkan titik luka tersebut. Hingga di saat genting ketika tenaga Yong-han sudah hampir habis, ia melihat kesempatan untuk bisa mengalahkan Baek Do-seok dengan sepucuk pistol yang ada di depannya. Yong-han pun berpura-pura tersungkur untuk mengambil pistol tersebut dan akhirnya si Baek Do-seok pun berhasil ditangkap. 잘 가라. 백도석. Beberapa hari kemudian seluruh media berita lokal menyiarkan tertangkapnya Baek Do-seok dan para pejabat lainnya yang terlibat yang sudah mengacak-acak tatanan hukum yang ada di Korea. Hee-sung dan juga Baek Do-seok sendiri dibawa ke tempat peristirahatan terakhir mereka, diberi hukuman mati untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka. Ya, begitulah akhir dari kisah Baek Do-seok, seorang polisi korup, licik, picik yang sudah mengacak-acak hukum sesuka hatinya. 하실 말씀 없으십니까? 정의로운 법의 심판을 오는 살인사건으로 밝혀졌으며 Setelah semuanya berakhir, Yong-han pun pulang ke rumah dengan membawakan Hee-ju banyak sekali oleh-oleh. Namun rupa-rupanya Hee-ju tahu kalau oleh-oleh itu sebenarnya hanya untuk menutupi kegelisahan Yong-han. Ternyata walaupun Baek Do-seok dan pejabat yang terlibat sudah diberi hukuman yang setimpal, Yong-han masih kepikiran karena masih banyak para penguasa dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang bebas berkeliaran walaupun mereka adalah pejabat korup.
licik, picik dan suka semena-mena kepada rakyat kecil. Melihat suaminya itu sangat gundah gulana, Hee-ju pun lantas menyemangatinya agar Yong-han tetap menjadi dirinya, menjadi polisi baik dan lurus agar ia bisa menangkap semua penjahat dan pejabat-pejabat korup lainnya di masa depan. 와, 그런 아빠를 아주 자랑스럽게 생각할 거고. 사랑해요, 여보. 우리 여보. Sekitar 1 bulan kemudian setelah Yong-han melakukan tugasnya sebagai seorang detektif dengan begitu hebatnya, kantor kepolisian Jungnam pun mendapatkan kapol baru untuk menggantikan Baek Do-sok, yakni Ketua Daechun yang kini naik jabatan. Tentu mereka pun tidak perlu lagi memikirkan kalau satuan di kepolisian mereka akan kembali rusak, sebab Ketua Daechun lah yang memimpin mereka. Di sisi lain, karena Ketua Daechun sudah menjadi kapol, Yong-han pun diangkat menjadi ketua tim unit 1 untuk menggantikannya. Tentu saja Kim, Hoo-jung dan juga Kyung-han amat senang karena memang hanya Yong-han yang pantas untuk memimpin mereka. 동남서의 자랑 박영환이 맞습니다. Dan kita akan kembali ke masa kini dengan Yong-han yang sudah berusia lanjut. Pada hari itu ia mampir ke sebuah restoran karena diundang oleh seseorang. Rupa-rupanya mereka ini adalah mantan gangster yang dahulunya pernah ia tangkap. Namun saat ini mereka sudah tobat berkat bantuan Yong-han. Ya memang kebanyakan dari semua penjahat yang sudah Yong-han tangkap di masa lalu, mereka pasti tobat dan malah menjadi sahabatnya. 형님 오고 아주 딱 한 방이랑 게. 야, 너 이 아직도 이 주먹쓰야. 형님 사랑합니다. Namun naasnya walaupun Yong-han panjang umur bahkan masih disanjung-sanjung oleh kepolisian Seoul sampai di hari tuanya, nyatanya ia sangat kesepian karena kini ia hanya tinggal seorang diri. Rupa-rupanya seluruh timnya dan juga orang-orang yang ia sayangi seperti Kim Sang-sun, So Hoo-jung, Kyung-hwan dan Ketua Daechun, mereka telah berpulang terlebih dahulu. Bahkan istri tercintanya Hee-ju dan juga anaknya, mereka juga sudah tiada. Kini Yong-han hanya tinggal hidup berdua dengan cucu semata wayangnya yang masih melanjutkan cerita hebatnya menjadi seorang detektif. Dan begitulah akhir kisah dari detektif terhebat Park Hyung-han dari Hwangchun. 남영사, 이거 늘 보고 싶고, 네 보고 싶어서인지. 안녕. Tamat. Itulah dia cerita drama kali ini yang berjudul Chief Detective 1958. Setelah nonton drama ini dirasa-rasa kok mirip sama negara Konoha yang pejabatnya itu korup, licik, gak berpihak kepada rakyat kecil. Alah, mbuh lah. Suka-suka aja hukum dibuat orang-orang berkuasa itu. Aku pun sampai enek sama oknum-oknum yang kayak mereka. Tapi ya mau gimana? Memang begitu adanya kok hukum di negara Konoha yang nan jauh di sana itu. Amburadul. Pokoknya yang punya duit dia yang menang. Tapi ya sudahlah. Toh nanti segala perbuatan mereka akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan terima kasih buat kalian yang masih mantengin drama ini sampai akhir. Kalian the best. Jangan lupa di like dulu video ini biar makin rame, biar aku makin semangat menghibur kalian dengan alur-alur cerita yang lainnya. Dan kalau kalian ada request film, silakan cantumkan di kolom komentar. Kalau memang ada kesempatan, pasti tak rangkumkan. Ya sudah, begitu aja dulu cerita kali ini. Sampai jumpa di alur film-film selanjutnya. Arigatou gozaimashita. Jangan lupa subrek dan ciao.